sekarang ini makanya apa yang dikatakan Mas Agus ini tadi, ini yang harus harus dikemukakan ke atas. Jadi apa yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai negara dan harus ada satu lembaga yang menguasai, jangan di-share begitu aja. Oh, oke, ini dibagi-bagi ke sana, bagi-bagi kue. Kalau Mas Agus efeknya misalnya sekarang setiap hari penumpang berkurang, Mas? Otomatis. Oh, Karena apa? kurang beneran, bukannya malah tetap. Bukan, karena orang udah males. Biasa dia punya Fishing belum lagi 30 triliunan juga. Kemarin kan kalau subsidinya itu kan 70 triliun. Subsidi 70 triliun. 70 triliun. Sebenarnya kalau itu benar terus investasi. Oke. Nangkap ikan. Yang akhirnya larinya kan ke Jepang, ke Korea. Oh iya benar. Itu kalau benar-benar ditutupin kan jadi ini nggak usah diturunin nih, sebetulnya naikin. Sebetulnya bisa, makanya. Jadi banyak lah, sebenarnya banyak. Kalau misalnya gampang lah, misalnya sekarang saya jadi presiden terus saya bilang, ini gimana untuk menghemat, naikin aja BBM. Itu tuh cara yang paling mudah. Cara yang susah itu adalah mencari solusi. Oh iya benar. Nanti kita ngobrol. Susah nih emang DPR ngobrol. Angkat ini orang. Masalahnya kita bawa catatan. Oh, harus bawa catatan. Ini nonton. Orang nggak ada isinya. Baru beli di depan. Ya. Sama Mas Dede Yusuf. Mas Dede Yusuf, yes. Oke, Mas Dede. Jadi artis sama anggota DPR enakan mana? Enakan mana? Kalau enak jadi artis. Oh enak jadi artis. Enak jadi. Wah enak ya, boleh. Ya, kalau jadi anggota DPR itu berarti pada satu sisi kita sudah harus menjaga ucapan kita, kata-kata kita. Gitu. Gak boleh ngomong jorok ya? Kenapa? Ya artis juga nggak bu. Kalau berdua boleh. Oh kalau boleh. Emang dia nyoleknya males nih gue. Artis. Apa sih colek-colek? Kenapa? Ntar horny lagi. Tadi. Kenapa mau jadi anggota DPR? Kalau emang enakan jadi artis, ayo. Ya mungkin karena pertama gue udah 20 tahun jadi artis. Terus kedua, Bosan? enggak juga. Kurang challenge. Itulah. Wah, Ya. pasti itu. Challenge. Tantangan. Babi challenge. Tantangan. Ya. Nah, terus kedua juga mungkin kan setiap orang makin katakanlah makin tua, makin punya aspirasi, makin punya gue pengennya begini nih. Nah, untuk nyalurinnya itu kan ya nggak bisa, kita harus ada penyaluran lah. Penyalurannya lewat politik lah gitu. Kita pengen juga ya nanti. Kita pengen dia tahu. Menyalurkan hasrat. Oh, hasrat apa ya? Kalau hasrat sih gue itu Mau kawin. aspirasi belum. Tapi kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Mas Dede. Kira mau ngapain? Nggak, kalau ini barusan kita ngobrol-ngobrol sama Mas Dede Yusuf yang kebetulan lagi memperjuangkan kenaikan supaya kenaikan BBM ini dibatalkan, harus ya. Harus dibatalkan. Kebolehan berbeda. Beneran lu di? Gue kira beneran dia mau split di sini. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama yang mungkin langsung kena imbasnya. Kita juga langsung tapi iya sehari-hari ini doi ya. Siapakah dia? Beliau adalah seorang supir angkot tapi dia juga lagi menyelesaikan skripsinya di sebuah perguruan tinggi. Mas Agus. Mas Agus, silakan dulu. Mas Agus, hebat. Lagi menyelesaikan skripsinya, hebat ya, gila men. Kuliah. lagi skripsi, Bang. Lagi skripsi, fakultas Hukum. Nah ini sekarang ada anggota dewan, ada yang mau tanyain mungkin. Oh banyak. Saya tanyakan. Banyak nih, wah Eda nih, mumpung lagi dibantu. Agus. Katanya ini ya, dengar-dengar Supir apa? Supir apa? Mikrolet. Jurusan? Kampung Melayu Gandaria, 06. Melayu Gandaria. Naik ya sekarang? Naik. Naik. 10%. Berapa? 1.250 ya? Ujung-ujung dari 10% lah kenaikan ongkos. Bensinnya naik berapa? 30%? 33. 33%? Kagak nutup. Nggak nutup. Sementara setoran naik. Oh setoran makin tinggi. Karena spare part otomatis naik. Ya, otomatis spare part segala macam. Makanya ini yang tadi saya katakan bahwa ya sekarang ini harus diantisipasi kenaikan harga segala macam. Gimana Mas? Silakan Mas. Mungkin apa yang bisa dibantu? Ya banyak yang dikeluhkan sih sebenarnya. Berkaitan juga sebenarnya dengan skripsi saya juga. Undang-undang pasal 33
em, apa undang-undang investor melanggar pasal 33. Undang-undang investor. Iya, karena Berat apa? nih, berat. Ini susah ini. Berat jadi susah ini. Tunggu lihat dulu di catatan. Karena kan pasal 33 itu kan segala sesuatu yang mengandung hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi pada kenyataannya Apa gila lu? banyak investor asing yang masuk dan tidak dikelola oleh negara lagi. Contohnya Ambalat terakhir bukan? Pertamina juga. Pertamina banyak. Kebetulan saya kan di komisi yang berhubungan sama ini masalah soal energi, oil, gas segala macam. Emang itu benar, benar Itu sekali. gimana jadinya? Ya itu dia makanya. Jadi kita ini punya yang dikatakan dosa turunan lah ya. Dari dulunya tuh udah begitu. Gitu. Sen ada satu Nah sekarang ini makanya apa yang dikatakan Mas Agus ini tadi, ini yang harus harus dikemukakan ke atas. Jadi apa yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai negara dan harus ada satu lembaga yang menguasai. Jangan di-share begitu aja. Oh, oke. Ini dibagi-bagi ke sana, bagi-bagi kue. Kalau Mas Agus efeknya misalnya sekarang setiap hari penumpang berkurang, Mas? Otomatis. Oh, Karena apa? kurang beneran, bukannya malah tetap. Bukan, karena orang udah males. Biasa dia punya duit 20.000, dia bisa pergi kemana. Tapi sekarang dengan duit 20.000, dia takut untuk pergi. Dengan di rumah aja nonton TV. Oh, ngaruhi ke situ. Pada tanggal-tanggal muda aja paling orang pada saat-saat gajian tanggal 1 sampai 10. Mungkin orang mau, tapi tanggal 10 ke bawah, orang berpikir 2 kali untuk pergi. Oh, apakah yang di sini begitu? Iya? Benar ya? Wah, benar. Wah, ini apalagi dikasih duit sama bokap nyokapnya. Oh iya. Nah, lebih mikir lagi kalau. Tapi by the way nih kalau misalnya ini kita ngomongin pembagian waktu kuliah dengan ini Mas, dengan pekerjaan ini gimana nih membaginya? Ya harus pintar-pintar. Kalau saya ada hari-hari tertentu aja yang misalkan Senin, Selasa, Rabu, saya sprint kuliah tuh saya ambil banyak. Tapi sisanya gitu untuk Bisa lah kalau bisa. waktunya. Ini yang tadi saya katakan. Jadi sebetulnya turning point ya yang tadi kenapa saya masuk politik karena sebenarnya banyak Mas Agus lain gitu. Orang-orang pemuda-pemuda yang sebenarnya pengen maju tapi nggak punya kesempatan. Nah, ini harus didorong sama pemerintah kita, negara kita terus memperhatikan yang begini. Tapi sekarang di DPR yang anggota di bawah 40 yang muda-muda. Sedikit, masih terlalu sedikit. Makanya saya berharap Anda harus masuk. Ya, kamu jadi 5 tahun anggota dewan. Ya. Ya. Mudah-mudahan. Oke. Masih banyak kita juga pengen ya. Cuma nggak tahu otaknya sama nggak sama Denny kayak pinteran dia soalnya. Gila loh. Investor lancar loh kita. Ya, gini ya. Iya sih ntar belajar dulu. Iya. Oke, tapi apakah ini benar-benar berpengaruh sekali sama pendapatan Mas Agus ini? Sangat berpengaruh. Setoran berapa Mas Agus? Setoran 150. 150.000 ya. Biasanya itu kalau dulu ada margin spare-nya berapa? Yang bisa dibawa pulang. 50.000 satu hari. Bisa dibawa pulang. Satu hari. Satu hari ya. Kalau sekarang kira-kira 1 sampai 10 masih dapat 50.000. sekarang Kalau sekarang tanggal udah tua kan sekarang 21 sekarang kan. Sekarang tanggal 21 ini udah tanggal tua, udah di bawah 50. itu dia yang gua nggak usah. Nggak sumpah. Iya. Malah turun ya pendapatannya dong. Tapi ya oke lah. Ya. Faktor ini juga banyak orang lebih memilih motor sekarang. Ojek maksudnya. Dia lebih Kredit motor. kredit motor karena apa? Hitungannya gimana tuh? Dia berangkat kerja 3 kali nyambung, ya kan? Pulang pergi udah berapa? Ongkosnya dia 3 kali nyambung itu bisa buat bayar kredit. Buat 2 hari. Taruh. Benar, iya. Otomatis penumpang juga pasti. Tapi nggak mungkin ya misalnya tarif angkutan ini diturunkan karena kalau nggak salah kan kemarin pemerintah mengatakan tarif angkutan naik 7%. Iya. Itu naik ya? 7% atau 15% kemarin tuh? 10%. 10% yang naik ya. Sementara harga BBM naik 33%. Nah, gimana cara nutupin? Kita ngobrol lagi nanti ya. Kita ngobrol lagi. Ini seru Gus dan juga ada Mas Dede Yusuf di sini. Oke. Mas Dede, kira-kira kalau menurut Mas Dede apa sih yang pemirsa muda global dapat lakukan untuk menyikapi pemerintah kenaikan BBM ini? Iya nih. Ini poin penting ya. Kenapa dari dulu saya tertarik kepada yang namanya anak muda? Iya. Karena anak muda ini adalah calon-calon pemimpin 10 tahun lagi. Jadi kalau sekarang frame of mind kita di kepalanya teman-teman yang nonton global ini sekarang pikirannya cuma gue mau dugem aja deh, besok gue mau ini Nah, next 10 years, 10 tahun lagi ketika kesempatan nanti jatuh kepada teman-teman muda ini, mereka udah asik disibukkan sama shopping, dugem, belanja,
dan sebagainya, tapi lupa untuk mikirin bahwa kita nih bisa merubah sesuatu. Nah, makanya teman-teman di global ini kalau bisa dari sekarang udah mulai peduli, mulai kritis.